Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, tidak perlu panjang lebar. Kali ini kita akan membahas tentang invalid dapodik di tabulasi sekolah. Kalau masalah invalid itu memang wajib-wajib banget kalian harus selesaikan ya. Jadi silakan untuk operator baru terutama ya, tugas kalian itu intinya adalah mengisi data dapodik sesuai data di sekolah kalian, gitu teman-teman ya. Ini saya refresh dulu. Nah, di sini kita akan mulai membuat konten tentang invalid sekolah. Nanti konten berikutnya invalid sarpras, konten berikutnya invalid peserta didik, dan seterusnya. Jika ada invalid, nanti kita selesaikan semuanya per konten, biar lebih fokus ya. Di sini di sekolah itu saya hanya ada invalid satu, yaitu data rinci sanitasi sekolah belum diisi. Biasanya kalau dapodik yang baru banget diinstal itu ada 2 atau 3 invalid. Invalid data periodik dan invalid data sanitasi, kemudian invalid, data TPPK. Yang pertama kita invalid di sini di menu sekolah ya. Yang harus kalian isi ada 2, yaitu data periodik dan data sanitasi di sini ada. Ya kita naikkan dulu sebentar biar jelas. Nah, kita ke data periodik dulu. Nah, di sini kalian pilih sesuai kondisi sekolah kalian ya. Waktu penyelenggaraannya itu berapa hari, siang atau pagi. Kemudian sumber listriknya apa, daya listriknya berapa, kemudian listriknya ada setiap waktu atau tidak, kemudian mau menerima BOS atau tidak, kemudian sertifikat ISO-nya punya atau tidak, kemudian kecepatan internet di sekolah kalian ada atau tidak ada, ya. Diisi ini, diisi kemudian klik simpan. Nah, ini karena tidak ada perubahan, jadi tidak ada perubahan, karena saya tadi sudah ngisi. Nah, kita selanjutnya ke data sanitasi, ya. Nah, di sini itu tinggal diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, sumber airnya ada atau tidak. Misalnya saya sumber airnya itu adalah sumur terlindungi, sumber air minum ada atau tidak. Nah, ini disediakan oleh siswa masing-masing gitu ya. Kecukupan air bersih ya cukup. Sekolah menyediakan jamban, nah ini tidak karena tidak ada yang disable ya. Kemudian stabilitas, kemudian leher angsa, sekolah pembalut tidak. Jumlah hari dalam seminggu mengikuti cuci tangan sekarang tidak ada. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan, nah di sini diisi nanti di menu sarpras ya. Ini tinggal diisi saja ya teman-teman sesuai kondisi sekolah kalian ya. Air sabun mengalir pada tempat, ya. Kemudian, sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah. Nah, ini ke sungai, kebetulan sekolah saya dekat sungai ya. Pernah menguras tangki, ya ini saya tidak tahu jadi ya saya tidak ya, karena memang WC-nya aja baru. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air, iya. Sekolah menyediakan tempat sampah, iya. Menyediakan tempat-tempat tertutup, iya. Oke, ini pilih sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup, iya. Kalau ini rata-rata iya ya. Ada kemitraan dengan lembaga non pemerintah, ya. Ini tergantung situasi sekolah kalian ya. Nah, ini juga jamban nanti diisi di menu sarpras, sambannya berapa, ya. Kemudian silakan diisi semuanya, kalau saya ini tidak. Kemudian kita klik simpan. Nah, data sanitasi berhasil disimpan. Kita tinggal ke sarpras untuk mengisi tempat cuci tangan ya. Nah, di sini kita ke alat. Ya, nah tempat cuci tangannya itu mau diletakkan di mana, atau ada di mana. Nah kebetulan alatnya itu ada di luar ruangan ya. Nah di sini kita klik plus, nah ini sudah ada tempat cuci tangan ya, kebetulan memang dapodik saya sebelumnya sudah di-input, jadi sudah ada tempat cuci tangan. Tapi kalau yang masih kosong tinggal klik tambah, lalu cari cuci tangan. Nah cuci tangan, tempat cuci tangan. Cari aja, ini kan 1 of 2 misalnya, nah, tuh cari ya, jangan, "Kok nggak ada, Pak?" Nah, ini ya. Ya, jadi ini di sini page berapa dari berapa juga perlu dilihat. Oke, di sini sudah ada tempat cuci tangannya, tinggal kita ke
menu aksi, periodik. Nah, ini jumlah yang benarnya berapa nih? Kalian punya berapa? Gitu ya, kebetulan tempat cuci tangan ada 5. Kondisinya benar semua. Layak itu maksudnya dapat digunakan atau tidak gitu, setahu saya gitu ya. Kita klik simpan. Kemudian ke menu aksi, ya, ini sudah. Selanjutnya kita ke pemilikan jamban ya, kita ke toilet ya. Saya hanya contohkan ya, bilik siswa laki-laki atau bentar. Nah, ini misalnya di sini ada jamban atau tidak. Kita cari jamban. Bentar, ya. Bentar ya teman-teman, saya cek dulu biar nggak kelamaan. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi bukan di ruang bilik, tapi dicari di yang namanya, kamar mandi ya. Cari yang seperti ini ya, kamar mandi atau WC laki-laki gitu ya, atau kamar mandi WC guru, kamar mandi WC perempuan gitu misalnya ya. Nah, ini saya contohkan yang laki-laki dulu. Nah, di sini ada kloset jongkok ya. Nah, ini kalian isi sama kayak tadi ya, kalau belum ada ya ditambahkan, kalau sudah ada tinggal diklik lalu ke menu aksi, lalu data periodik, jumlahnya berapa nih jambannya, misalnya ada 4 yang di WC laki-laki ya, ini empat-empatnya benar, kondisinya bagus, kita klik simpan. Nah, kita cek ya, cek di menu sekolah, kita refresh dulu. Kita refresh ya sebentar ke menu sanitasi. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, jumlah keseluruhan tempat cuci tangan sudah muncul ya, 5 ya. Nah, yang rusak ya memang 0 karena semuanya 5-nya baik. Ini tidak bisa diisi di sini ya, teman-teman. Ini terbaca dari Sarpras. Makanya tadi saya tunjukkan cara mengisinya itu memang harus melalui menu Sarpras. Kemudian yang bilik juga sama. Nah, ini zaman laki-laki ya. Ada 4 jamban. Kemudian jumlah jamban yang tidak dapat digunakan ya tidak ada, karena di sini, semuanya bisa digunakan, tidak ada yang rusak. Ini yang perempuan tinggal diisi, caranya sama ya, yang WC laki-laki atau WC perempuan ya, diisi saja sesuai kondisi di sekolah kalian. Begitu seterusnya. Jadi seperti itu cara mengatasi satu lagi yang biasanya adalah kepanitiaan sekolah, yaitu tentang SKTPPK. Nah ini, tim TPPK SMK Bintara. Kalau di situ invalid, dibuat tahun 2022 gitu ya, karena tadi ada aduan seperti itu, ya silakan teman-teman hapus saja SK yang tadi, SK yang lamanya, kalian tambahkan baru. Tambah, gitu aja, tinggal dibuat lagi SK-nya yang baru. Nanti kan jadi terbaca SK yang baru, gitu aja. Intinya yang lama hapus, ganti yang baru. Ya kalau mau menghapus gimana? Ya anggota rombelnya anggota kepanitiaannya dihapus dulu gitu ya. Kalau sudah dihapus anggota kepanitiaannya baru hapus SK-nya. Nah, setelah dihapus SK-nya baru ditambahkan. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja penjelasan tentang invalid data sekolah. Jika ada pertanyaan terkait invalid data sekolah yang belum saya sampaikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.